Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-143 Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat lakabirah. Di sini ada wa in kanat, yaitu ada non mati di sini. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf kaf, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Ini cara bacanya non mati ini disamarkan ya. Wa ingka, seperti itu. Tidak boleh non mati ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Jadi cara bacanya non mati ini tidak boleh dibaca jelas. Seperti contoh wa in ka, tidak boleh ya. Nunnya jelas, wa in ka tidak boleh. Tapi yang benar cara baca non mati ini disamarkan atau dibaca ikhfa. Wa in ka, seperti itu. Adapun untuk ini ikhfa-nya ya. Jadi wa in ka dibaca ikhfa, alasannya ada non mati berjumpa dengan huruf kaf. Adapun ikhfa-nya ini adalah ikhfa-nya ikhfa adna ya. Dimana untuk seputar ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14, dimana ikhfa itu dibagi 3, ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob. Untuk yang ikhfa a'la itu artinya a'la itu tinggi, dimana tinggi itu dipandang dari segi tingkat kesamarannya lebih tinggi dibanding dengungnya. Jadi di dalam ikhfa itu ada bacaan samar, juga ada bacaan dengung. Akan tetapi untuk ikhfa yang a'la itu dengungnya samarnya ya, tingkat kesamarannya lebih dominan dibanding dengungnya. Jadi ada dengung yang sedikit ya, yang lebih banyak adalah tingkat kesamarannya. Ini untuk ikhfa a'la. Yaitu hurufnya ada 3, yaitu huruf to, dal, ta, bunyi vokalnya itu n ya. Dimana untuk ya ikhfa a'la, saya ulang, itu artinya itu samarnya lebih dominan atau lebih tinggi dibanding dengungnya. Atau nama lain ikhfa a'la itu adalah ikhfa akrob. Kalau ikhfa akrob itu artinya dekat. Dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, dimana atau huruf non ini yaitu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf to, dal, ta ya. Itu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Lah dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal gigi seri atas huruf to, dal, ta tadi itu maju sedikit dari huruf nun. Langsung ketemu huruf to, dal, ta ya, tetangganya persis, sangat dekat sekali, maka dari itu dikatakan ikhfa akrob, ikhfa yang dekat. Kemudian yang kedua ada ikhfa adna atau ikhfa abad. Yang nomor 2 contohnya seperti ini, dimana ikhfa adna. Adna itu artinya rendah. Rendah yang bagaimana? Rendah itu dipandang dari segi tingkat kesamarannya rendah. Justru yang lebih dominan kalau untuk yang ikhfa adna itu malah dengungnya ya, kebalikannya ikhfa a'la tadi. Jadi ikhfa adna itu ikhfa yang rendah, yaitu dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Jadi ada samarnya sedikit, yang lebih dominan adalah tingkat dengungnya. Ini untuk ikhfa adna, yaitu bunyi vokalnya ng atau eng. Contohnya seperti ini, wa ingka, seperti itu cara bacanya. Dimana untuk ikhfa adna itu terdapat 2 huruf, yaitu huruf kaf ini dan huruf qaf. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf kaf atau huruf qaf seperti ini, itu dibaca ikhfa, yaitu ikhfanya ikhfa adna, yaitu dengungnya lebih dominan daripada samarnya, yaitu bunyi vokalnya ng atau eng. Cara bacanya wa ingka, seperti itu. Kemudian nama lain ikhfa adna itu ikhfa abad ya. Artinya abad itu ikhfa yang jauh.
Jauh yang bagaimana? Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, dimana untuk huruf nun tadi itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf kaf ini atau huruf qaf ini berada di pangkal lidah. Pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Maka dari itu ya, dari langit-langit mulut huruf nun ke pangkal lidah huruf qaf ini sangat berjauhan sekali ya. Huruf kaf atau huruf qaf itu sangat berjauhan sekali. Maka dari itu dikatakan ifa al-ba'ad, ifa yang jauh. Kemudian yang ketiga itu namanya ada ifa ausat. Artinya ausat itu pertengahan, di mana pertengahan itu dipandang dari segi bunyinya dia tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Dipandang dari segi makhorijul hurufnya atau keluarnya huruf itu ifa ausat, dia tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat ya, sedang-sedang saja. Itu namanya ifa ausat ya ulam. Ifa itu dibagi tiga, ada ifa a'la atau ifa akrob, yaitu samar lebih dominan daripada dengung. Yang kedua ada ifa adna atau ifa aba'ad, yaitu dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Yang ketiga ada ifa ausat, yaitu ifa yang pertengahan, yaitu tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung. Dari ketiga ifa tadi yaitu sudah kami bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya. Kemudian di sini ada wa ingka, di sini ada ka, di mana huruf kaf ini ya. Ka ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf kaf berharokat fathah, kemudian huruf kedua ada alif. Ya. Jadi ini ka ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf kaf berharokat fathah, huruf kedua alif, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini ya. Ma juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca maqtabi. Jadi ka dibaca maqtabi itu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Adapun untuk kaidahnya maqtabi itu kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasrah, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah, juga ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Saya ulang, hurufnya maqtabi itu ada tiga. Yang pertama alif ya, ini juga ada, dimana alif menjadi syaratnya menjadi maqtabi yaitu berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Huruf kedua maqtabi itu berupa ya mati seperti ini, dimana untuk ya mati menjadi hurufnya maqtabi syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini juga ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ini ya-nya ini sebagai ya-nya maqtabi. Kemudian hurufnya maqtabi yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini, dimana wawu mati menjadi hurufnya maqtabi syaratnya yaitu berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Adapun untuk panjangnya maqtabi yaitu satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua ketukan, seperti contoh rasu seperti itu. Yang ini ka, yang ini i seperti itu. Ini ya yudi di seperti itu. Yaitu apa, kalau ini ya, kalau ini tidak ada ya-nya mati, zi ini dibaca pendek zi. Berhubung ada ya-nya mati sebagai maqtabi maka dipanjangkan dua ketukan zi. Ini juga seumpama tidak ada alifnya, ini juga dibaca pendek satu harokat ka seperti itu. Berhubung ada alifnya maka dipanjangkan ka seperti itu. Ini juga dipanjangkan ya. Kemudian di sini ada maqtabi lagi ya. Wa in kanat laka bi. Di sini ada bi yaitu ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca maqtabi tadi sama ini ya. Ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dibaca maqtabi, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Laka bi seperti itu. Kemudian di sini ada ra ya, laka bi rota. Di sini ada ra yaitu ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat fathah, ini dibaca tafhim. Apa artinya tafhim? Tafhim itu artinya tebal, di mana untuk menebalkan huruf ra yang berharokat fathah ini menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya, la kabira ya, ra seperti itu. Di mana untuk seputar ra yang dibaca tafhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana untuk polanya huruf ra yang dibaca tafhim itu ada 8 pola. Yaitu yang pertama seperti ini berupa huruf ra berharokat fathah. Pola kedua berupa ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Pola yang ketiga berupa ra yang berharokat dhammah.
Kemudian yang keempat polanya berupa ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima berupa ra mati yang didahului hamzah wasol. Kemudian yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasrah dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari kedelapan pola tadi, ra yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18 beserta contoh-contohnya ya. Kita geser dulu selanjutnya. La kabiratan illa 'alal ladzina ya. Di sini ada la kabiratan yaitu ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan hamzah. Ini dibaca idhar ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini tanwinnya, cara bacanya dibaca jelas. La kabiratan seperti itu ya. Tan seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Jadi tidak boleh cara bacaan disamarkan, itu tidak boleh. Seperti contoh la kabiratan seperti itu tidak boleh. Yang betul tanwin ini dibaca jelas. La kabiratan seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin seperti ini atau non mati seperti ini bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah seperti ini, hamzah ha ya, ha kha ain ghin, maka dibaca idhar. Adapun untuk nantumnya idhar wa dillata hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i ya. Untuk ini tulisan ini seperti alif berharokat kasrah ya ini. Jadi setiap ada tulisan seperti ini di mana seperti alif ini apabila berharokat baik hasroh atau fathah atau dhammah itu namanya bukan alif ya, melainkan ini hamzah. Jadi dibaca idhar itu alasannya ada tanwin berjumpa dengan hamzah ya, bukan alif. Kalau alif itu selamanya mati yaitu tidak pernah berharokat seperti ini ya. Binna yang ini, yang na ini terdapat dua huruf, itu huruf nun berharokat fathah yaitu huruf kedua alif. Lah alif ini loh tidak berharokat atau mati. Jadi alif itu selamanya mati yaitu tidak pernah berharokat. Kalau ada tulisan alif seperti ini di mana kok berharokat kasroh, dhammah atau fathah, berarti itu hamzah. Kemudian di sini ada illa, di sini ada la, di mana la ini ada alif ini. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga dibaca mad tabi'i yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Illa seperti itu. Kemudian illa 'alal ladzina, 'alal, di sini ada lam, ada alif lam ya. Di mana setiap kalimah, di mana kalimah itu diawali alif lam, di situ mengandung dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idgham samsiyah seperti ini, yang nomor dua adalah idhar qamariyah. Untuk polanya yang idgham samsiyah yaitu setelah alif lam itu berjumpa dengan huruf yang bertasdid seperti ini. Ini juga ada setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini juga ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini juga bawahan juga idgham samsiyah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kalau yang kedua namanya idhar qamariyah, itu polanya yang untuk idhar qamariyah yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Nah, ini di bawah ada al masjid. Ya, setelah alif lam, ini setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk idhar qamariyah. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah yaitu sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Kemudian di sini ada 'alal ladzina, di sini ada dzi yaitu ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca mad tabi'i seperti tadi ya. Ini lakabi yang bi dibaca mad tabi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini juga sama alladzi, dzi dibaca mad tabi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. 'Alal ladzina seperti itu.
Di sini ada lafaz hadallah. Di sini ada lafal Allah. Di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca tafkhim atau tebal. Seperti contoh hadallah, seperti itu. Tidak boleh dibaca tarkik atau tipis, contoh hadallahu, tidak boleh ya. Dimana untuk seputar lam jalalah itu sudah, atau lafal Allah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-23, dimana untuk lafal Allah yang dibaca tafkhim itu polanya seperti ini, yaitu berupa lafal Allah yang dibaca tafkhim, yaitu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharakat fathah. Yang kedua, lafal Allah ini jadi saya ulang, setiap ada lafal Allah dalam jalalah, di mana dalam jalalah itu terdapat dua bacaan hukum tajwid, namanya ada tafkhim, di mana untuk polanya tafkhim itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharakat fathah, atau ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Jadi cara bacanya hadallahu, tidak boleh tarkik hadallah, tidak boleh. Untuk yang kedua, lafal Allah yang dibaca tarkik itu apabila ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharakat kasrah. Untuk seputar lam jalalah itu sudah kami bahas di episode ke-24 ya, bagi teman-teman yang masih bingung. Kemudian di sini ada hadallah, di sini ada lam jalalah, di mana di atas lam jalalah ini di atasnya ada harokat berdiri, ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Apabila kita wakaf di sini, kita berhenti di sini, maka ini ada matobi'i berjumpa dengan huruf ha yang atau huruf yang diwakafkan, maka huruf ha ini harus disukunkan. Itu apabila mati, maka yang terjadi ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi mat arid li sukun. Jadi hadallah dibaca mat arid li sukun karena alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf-huruf yang diwakafkan. Kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'. Di sini ada dua matobi, yaitu sama-sama berupa alif, yang ma dan ka ini. Untuk yang ma alasannya dibaca matobi, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Yang ini ka juga sama, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, dibaca matobi, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wa ma, yang ini ka, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal Allah lagi, di mana lafal Allah itu didahului huruf yang berharakat fathah, ini juga dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Wa ma kana Allahu, seperti itu. Selanjutnya ini ada lam jalalah, di atas lam jalalah ini ada harakat berdiri, ini juga ada. Jadi setiap ada huruf yang berharakat berdiri itu menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Wa ma kana Allahu, seperti itu, dua ketukan saja dibaca matobi'i. Kemudian di sini ada liyudhi'a, di sini ada dhi, yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharakat kasrah, ini dibaca matobi'i. Jadi liyudhi'a dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharakat kasrah. Kemudian di sini adalah lafal imanakum. Ya, imanakum, jadi i di sini ada bacaan mat badal ya. Di mana lafal imanakum itu terbuat dari dua hamzah, yang ini lafalnya itu i'ma, seperti itu, i'mana. Di mana hamzah yang pertama tadi mati, yaitu diganti ya. Kata-kata badal diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan huruf mat, di mana huruf mat tersebut yang menyesuaikan dengan harokat kasroh, harokat hambah yang pertama ya. Berhubung harokat pertama ini berupa kasroh, maka hambah yang kedua diganti ya yang mati. Jadi i dibaca mat badal ya, alasannya itu kumpulnya mat ya, huruf ya ini, dan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan ya, dimana huruf mat itu ada tiga, yaitu ada alif, ada ya mati, ada wawu mati. Saya ulang, i dibaca mat badal, alasannya adalah kumpulnya huruf mat dan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan. Kemudian di sini ada i, panjang dua ketukan ya mat badal ya. Hati mat badal itu terbuat dari matobi'i ya. Imanakum, yang ini ma, ini juga dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, juga dibaca matobi'i, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kita geser dulu.
Innallaha binnas. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun untuk hurufnya gunnah itu ada dua, yaitu satu nun, dua huruf mim dengan syarat bertasdid. Adapun untuk qaid nadumnya gunnah wa gunnatun qad aujabu abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Untuk seputar gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-7 ya. Kemudian di sini ada lafaz innallaha binnas. Di sini ada lafal Allah, di mana lafal Allah itu di dari huruf yang berharakat fathah juga, maka ini huruf lam jelas ini dibaca panjang atau dibaca tafkhim. Innallaha, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz bin nasi, itu ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam. Ini alif lam, di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idgham samsiyah, seperti ini juga ada alif lam, juga ada alif lam dengan huruf ra, ini juga dibaca idgham samsiyah. Apa artinya idgham? Idgham itu yang sebenarnya ini adalah alif lam al, akan tetapi cara bacanya lam artinya ini langsung menyatu ke huruf nun, itu namanya idgham ya, bin nasi, seperti itu. Saya ulang, binna dibaca idgham samsiyah alasan ada alif lam berjumpa dengan huruf nun atau ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini ada gunnah tadi sudah ya, itu gunnah itu asal ada huruf yang bertasdid. Kemudian yang ketiga ada matobi, yaitu ada alif ini, di mana alif ini menjadi matobi syaratnya di dari huruf yang berharakat fathah. Jadi bin nasi itu terdapat dari 3 bacaan, yaitu bacaan yang pertama adalah idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Bacaan yang kedua adalah gunnah, yaitu alasannya ada huruf nun yang bertasdid. Bacaan yang ketiga adalah matobi, alasannya ada alif yang tidak ada huruf yang berharakat kasroh. Kemudian bin nasi, di sini ada lafaz la raufur rahim. Di sini ada la ra, yaitu ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharakat fathah, ini dibaca tafhim atau dibaca tebal, yaitu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya. La ra seperti itu. Kemudian di sini ada u, yaitu ada wawu mati yang di dalam huruf yang berharakat dhamma, ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya ada 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Secara bacanya la ra'u ya, la ra'ufun, seperti itu. Seperti itu 2 harokat. Kemudian di sini ada la ra'ufurra, yaitu ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ra, ini dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu, cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf ra, ini dibaca idgham. Adapun dibaca idgham bila gunnah, artinya bila gunnah itu dibaca tanpa ada suara berdengung. Seperti contoh la raufurra. Tidak boleh ada dengungnya, la raufurra, tidak boleh. Yang betul dibaca idgham bila gunnah. Jadi cara bacanya jelas ini, langsung jelas masuk la raufurra, seperti itu. Kemudian di sini ada ra, yaitu ada huruf ra yang berharakat fathah, ini juga dibaca tafkhim ya. Kemudian la raufur rahim, di sini ada hi, ini dua yang dibahas, yaitu ada ya mati. Mana tadi? Di sini ada ya mati ya, di mana ya mati ini di dalam huruf yang berharakat kasrah, ini dibaca matobi'i. Akan tetapi setelah matobi'i ini, yaitu berjumpa dengan huruf mim, di mana huruf mim ini kita wakaf di sini, kita berhenti di sini, maka yang terjadi ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi mad arid lisukun.
Jadi him dibaca mat arid disukun, alasannya ada mat tabi'i ini hi, di mana mat tabi'i ini berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Ini dinamakan mat arid disukun. Jadi mat arid disukun itu terbuat dari mat tabi'i. Adapun untuk nadumnya ini yaitu mat arid sukun wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kita bahas makharijul hurufnya dari mana tadi ya? Dari ini ya. Yang pertama huruf wawu ya. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya. Dimana kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba ini, dan huruf mem ya. Saya ulang, huruf yang keluar berasal dari kedua bibir itu ada 3 huruf, yaitu huruf mem, huruf ba, dan huruf wawu. Akan tetapi dibedakan ya, walaupun sama-sama keluarnya berasal dari kedua bibir. Untuk yang huruf wawu ini yaitu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, sementara huruf ba dan huruf mem ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Jadi kita bilang ma dan ba itu bibir kita rapat dulu ya. Kalau huruf wawu kedua bibir kita renggang, tidak boleh rapat. Saya ulang, huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Wawi wu bau, wu waw wani waw, na minal muni mawi waw wani waw. Kemudian huruf hamzah, hamzah ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan, di mana pangkal tenggorokan itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A i u ba, u an ani a, na minal mu ni ma i an ani a. Untuk seputar makharijul huruf yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13, di mana di situ ada videonya langsung, diperlihatkan ada lidah, ada ujung lidah, ada tepi lidah ya. Ini hanya mengulang saja. Kemudian huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani nuban nunan naninan, na minal munni maninan nanina. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang, di mana lidah bagian belakang itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kaf dan huruf qaf ya. Kaki, kubak, kukang, kanikak, na minal muk ni maki kang kanika. Huruf nun tadi sudah, ujung lidah bentuk langit-langit mulut. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, ta ya. Tati tubat tutan tanitat, na minal mutnimati tan tanita. Kita geser dulu. Kemudian huruf lam. Huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Lali lubal lulal lalilal, na minal mulni malilal lanila. Huruf kaf tadi sudah berada di pangkal lidah. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Jadi kita mengucapkan huruf ba itu melipatkan kedua bibir atas dan bawah itu rapat dulu ya. Babi bu bab bu bam bani bab, na minal mubni ma bi bam bani bam.
Kemudian huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Ya, yi, yu, pei. Yu, yai, yani, yai. Na, minal, mui, ni, ma, yi, yai, yani, ya. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Ri, lu, per. Na, minal, ni, mari, ni, huruf ta tadi sudah ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf hamzah juga sudah berada di pangkal lidah. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf hamzah, huruf ain. Huruf ain ini keluarnya huruf berasal di tengah tenggorokan ya. Ya. Ai, au, ba, au, an, ani, a. Na, minal, ni, ma'i, an, ani, a. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut sudah ya. Lam. Kemudian huruf zal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Za ya. Za, zi, zu, baz. Zu, za, zani, zaz. Na, minal, muz, ni, ma, zi, za, zani, za. Huruf ya tadi sudah berasal dari tengah lidah. Huruf nun juga sudah berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Kita geser lagi. Kemudian huruf H. Huruf H ini keluarnya huruf berasal di pangkal tenggorokan ya, atau tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu, pe. Hu, han, hani, ha. Na, minal, muh. Ni, ma, hi, han, hani, ha. Kemudian huruf dal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dan, ti, tum, pente. Tu, ten, teni, tente. Na, minal, mut, ni, mati, ten, teni, tem. Huruf lam tadi sudah ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf H juga sudah berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Huruf waw juga sudah berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf mem berasal dari kedua bibir yang rapat. Ma, mi, mu, bem. Mu, mam, mani, mam. Na, minal, mum, ni, mami, mam, mani, mam. Huruf K berasal dari pangkal lidah tadi sudah. Huruf nun ujung lidah menyentuh langit-langit mulut juga sudah. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut sama ya. Lam dan nun sama keluarnya huruf. Huruf H juga sudah berada di pangkal tenggorokan. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut sudah. Huruf ya berasal dari tengah lidah juga sudah. Kemudian huruf dhad. Huruf dhad ini keluarnya huruf berasal dari tepi lidah ya. Di mana untuk huruf yang berasal dari tepi lidah itu hanya satu huruf ini saja. Kalau rata-rata huruf itu ada di ujung lidah, ada di kedua bibir, ada di tepi di tengah lidah atau pangkal lidah. Kalau yang huruf dhad ini berasal dari tepi lidah kemudian menyentuh ujung ke tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas ya Allah ya. Allah li Allah bel na minal muzni madhi Allah. Hurufnya tadi sudah berasal dari tengah lidah. Huruf ain berasal dari tengah tenggorokan. Huruf hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf ya berasal dari tengah lidah. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, sudah semua.
Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah langit-langit mulut juga sudah. Huruf K berasal dari pangkal lidah juga sudah. Huruf mim berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf nun berasal dari ujung lidah untuk langit-langit mulut. Huruf lam berasal dari ujung lidah untuk langit-langit mulut, sama dengan huruf nun. Huruf h berasal dari pangkal tenggorokan ya, sama dengan hamzah huruf h ini. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat tadi sudah. Huruf nun berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf sin ya, huruf sin belum. Huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. Sa si su bes su sa sa ni sas na minal musni masih sa ni sa. Kemudian kita geser dulu huruf lam. Huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah untuk langit-langit mulut. Huruf ro sama dengan huruf lam, yaitu ujung lidah untuk langit-langit mulut. Kemudian hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf wawu berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf wawu berasal dari kedua bibir yang renggang ya, wa ya, rapat. Kalau rapat itu huruf mem dan huruf ba. Kalau huruf wawu berasal dari kedua bibir yang renggang. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah yang bagian dalam kemudian menyentuh ujung gigi seri atas ya. Kalau huruf fa ini yaitu melibatkan hanya satu bibir saja yang bawah, beda dengan huruf wawu. Kalau huruf wawu ini huruf wawu, huruf mem dan huruf ba itu melibatkan huruf ba, huruf wawu, huruf mem itu melibatkan kedua bibir. Jadi kedua bibir atas atau bibir bawah itu berperan. Tapi kalau huruf fa ini hanya melibatkan satu bibir saja yang bagian bawah. Akan tetapi bibir bawah yang bagian dalam kemudian menyentuh ujung gigi seri atas ya, fa. Saya ulang, huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Ya, fa ya. Fa fi fu bef fu fa fa ni faf na minal mufni ma fi fa ni fa. Kemudian huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut tadi sudah ya. Huruf h belum, huruf h. Huruf H ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan ya. Dimana untuk huruf tenggorokan atau huruf halak itu ada 6. Yang terkenal huruf idhar yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Itu semuanya huruf itu berasal dari tenggorokan, akan tetapi dibedakan. Untuk tenggorokan bagian atas itu ditempati dua huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit berada di tengah tenggorokan, itu ditempati dua huruf, yaitu huruf ini, huruf H ini dan huruf Ain. Kemudian turun lagi ke bawah tenggorokan berada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, itu juga ditempati dua huruf, yaitu huruf Hamzah dan huruf H. Saya ulang, huruf H ini keluarnya huruf berasal di tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni mahi han hani ha. Kemudian huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah tadi sudah. Huruf mim juga sudah berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.